Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Untuk melahirkan murid yang punya kompetensi sebagai khalifatun fil ardi, berarti dia harus cerdas akalnya, bersih jiwanya, dan kuat jasadnya. Kecerdasan itu ada yang sifatnya given dari Allah. Tapi dunia pendidikan memiliki tantangan, murid-murid yang belum cerdas, insya Allah bisa kita cerdaskan. Dengan tadrib, dengan latihan. Dan di antara kecerdasan yang dibutuhkan sebelum menjadi khalifatun fil ardi, ya, adalah kecerdasan literasi numerik. Kecerdasan terkait angka-angka. Karena Al-Quran memerintahkan kepada kita agar muslim itu menjadi seorang pedagang. Sebagai seorang pedagang, dia harus cepat dalam memutuskan keputusan-keputusan investasi, keputusan-keputusan bisnis dan perdagangan. Kemudian, seorang ahli fikih, dia juga harus bisa dengan cepat melakukan kalkulasi tentang ilmu waris dan hal-hal yang lainnya. Dan ternyata kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, dorongan motivasi tentang matematika dasar itu jelas terlihat. Sehingga ada penelitian mengatakan matematika yang dibutuhkan untuk mereka hidup hari ini setelah diteliti sebenarnya hanya matematika dasar. Dan karena itu dia sebenarnya sudah selesai di tingkat SD. Adapun materi-materi yang lain seperti sinus, kosinus, tangen, integral dibutuhkan tapi oleh peneliti tingkat tinggi, ahli NASA, gitu kan, ahli geodesi, seterusnya. Nah, kita nggak bicara itu. Makanya ada orang mengatakan bahkan SMP SMA tidak perlu diajarkan matematika lagi, karena semua sudah selesai di matematika dasar di SD sebenarnya. Dan SD itu sudah sampai pada kelipatan persekutuan terkecil, desimal, kemudian deretan angka juga sudah kan, angka prima sudah ya, dan seterusnya. Jadi udah selesai sebenarnya. Nah, karena udah selesai, anak SD kelas 6 sudah selesai. Dan dorongan itu yang jarang dibongkar dari Al-Quranul Karim. Banyak sekolah spirit membangun kurikulum Qurani, tapi ternyata mengabaikan masalah matematika. Misalkan di dalam Quran surat Al-Kahfi, surat 18 ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pemuda Al-Kahfi itu tinggal di gua selama ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala bisu fi kahfihim salasami'ati sinin wasdadu tis'a. Jadi selama 300 tambah 9. Berapa hasilnya? Disuruh cari sendiri. Ya kan? Ini satu motivasi tentang bahwa belajar ilmu penambahan itu bagian daripada ibadah. Kemudian kalau kita buka Quran surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 14, Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Jadi Nabi Nuh itu diutus kepada kaumnya, tinggal bersama mereka 1000 tahun dikurang 50 tahun. Kalau usia dakwah Nabi, kalau usia Nabi Nuh belum tentu ini kan. Tapi bahwa Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya selama 1000 tahun dikurang 50 tahun. Berapa itu? Suruh cari sendiri, nggak ada jawabannya dalam Quran. Tapi itu mendorong pentadabur Quran, berarti dia harus senang dengan ilmu pengurangan. Berikutnya, kalau kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 261, Allah buat permisalan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Ya, orang yang berinfak di jalan Allah tuh seperti menanam biji. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi dari satu benih disiram, dipupuk, tumbuh dia jadi 7 tangkai. Setiap tangkai mengeluarkan 100 benih baru. Ada spirit pertumbuhan dan itu disenangi oleh manusia, khususnya laki-laki, ada pertumbuhan
dari apa yang dia lakukan, ada proses. Tapi pada akhirnya itu kan sebuah keutamaan. Orang yang berinfak, ikhlas, tidak membangkit-bangkitkan 1 kali 7 kali 100 kali lipat. Berapa hasilnya? Cari sendiri. Itu mendorong kita harusnya senang dengan ilmu perkalian. Kayaknya kalau kita lihat ulama-ulama dulu juga menulis ilmu tentang matematika. Di samping tulisan-tulisan mereka tentang ilmu agama dan atau sains lainnya. Kemudian kalau kita lihat Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 41, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil." Jadi 1/5 rapasan perang itu adalah untuk Allah, Rasul, keluarga Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibn sabil. Ya kan? Jadi 1/5 rapasan perang untuk Rasul. Oleh Rasul dibagi kepada 6 bagian lagi kan? Begitu kan? Berarti 1/5 dibagi 6. Ya kan? Berapa Ustaz? Seorang muslim harus senang dengan ilmu pembagian. Saya ingin mengubah mindset kita semuanya. Jangan pisahkan agama dengan dunia. Jangan pisahkan agama dengan sains. Ketika engkau belajar ilmu matematika, itu sebenarnya ilmu dasar pendukung kefakihan kita dalam agama. Implementasi dari itu nanti adalah pada ilmu waris kalau dalam Quran. Dan ayat Quran menjelaskan ayat 11, 12, 13, dan penutup Quran surat An-Nisa ayat 176 memberikan rumus-rumus itu. Ya, 1/2, 1/3, 1/6, 1/8. Tugas kita cuma menghitung, mengkalkulasi. Tidak disebut ahli fikih kalau kita tidak bisa menghitung dengan benar. Karena bisa menyebabkan perpecahan di tubuh keluarga orang. Berarti kita tidak menguasai ilmu sosial, karena ilmu waris itu ilmu sosial, dan berarti kita tidak menguasai ilmu alam, karena matematika itu bagian daripada ilmu alam. Nah, karena itu, hari ini kita akan melihat, memetakan kemampuan antum dalam hal matematika dasar. Bukan hanya bisa menjawab, tapi cepat dalam menjawab. Ya, kalau bisa, insya Allah bisa, tapi selesai besok. Ya, tapi kita ingin bisa dan cepat. Berlombalah menjadi 3 besar. Nah, ini ada lembar ujiannya. Sekarang buka halaman pertama dulu, tapi jangan buka halaman kedua. Buka halaman pertama aja. Ya, ini waktunya 1 menit 60 detik, karena ada 60 pertanyaan. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. 35 bagi 5, 7. 24 bagi 6, 4. 36 bagi 9, 4. 42 bagi 7, 6. 48 bagi 6, 8. 54 bagi 6, 9. 4 bagi 2, 2. 56 bagi 7, 8. 24 bagi 4, 6. 3 bagi 1, 3. 32 bagi 8, 4. 12 bagi 2, 6. 7 bagi 7, 1. 14 bagi 2, 7. 18 bagi 2, 9. 40 bagi 8, 5. 12 bagi 4, 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. 5 bagi 1, 5. 12 bagi 3, 4. 4 bagi 1, 4. 8 bagi 2, 4. 2 bagi 1, 21 bagi 7, 3. 8. Kalau 2 menit harus benar semua ini. Yang sudah selesai langsung angkat tangan ya. 1, 2. Ini siapa namanya? Mawardia. Oke, sudah 3. Yang lain lanjutkan. Stop ya. Stop, tidak boleh dicoret. Selesai. Langsung geser ke kanan. Seperti biasa. Oke. Kita baca ya dari kiri ya. 5 bagi 1, 5. 5, 5. 5, 1, 7. Iya benar. Iya kan? 5 bagi 1 benar kan? Iya benar. 5, 5, 2, 7, 7, 2, 2, 5, 3,
7, 6, 5, 8, 1, 1. 24 bagi 8, 3. 8 bagi 2, 4. 20 bagi 4, 5. 27 bagi 3, 9. 4 bagi 4, 1. 36 bagi 6, 6. 6 bagi 2, 3. 45 bagi 5, 9. 25 bagi 5, 5. 18 bagi 3, 6. 54 bagi 6, 9. 64 bagi 8, 8. 21 bagi 3, 7. 48, 12 bagi 6, 2. Bagi 2, 1. 16 bagi 2, 8 bagi kali 8, 64. 6 bagi 1, 6 kali 6, 36. 48 bagi 6, 8 bagi 8, 1. Baik, silakan dihitung. Sudah. Oke. Siapa yang cepat benar semua? Sidik. Jadi kemampuan menghitung ini bukan sekedar untuk ujian atau bahkan untuk sekedar bisnis, tapi semakin sering kita terbiasa dengan angka-angka numerik ini, itu sebenarnya membangun peningkatan pada IQ kita, kemudian membuat kita lebih cepat dalam memutuskan, lebih mudah dalam berpikir sistematis, dan yang paling penting adalah endurance, ketahanan dalam melakukan sesuatu yang rumit dalam waktu yang panjang. Nah, ketahanan itu yang seringkali hari ini tidak dimiliki oleh seorang muslim. Mereka biasa melakukan gerakan kritik, tapi tidak biasa mengerjakan kerja-kerja peradaban yang rumit, detail, sampai bertahun-tahun. Nah, itulah pekerjaan para ulama sebelumnya. Karena itu, buka diri kita untuk mencintai hal-hal yang sifatnya kompleks dan rumit, karena hidup ini memang membutuhkan, karena hidup ini sifatnya rumit. Dan tugas muslim adalah untuk tidak menjauhi yang rumit itu, tapi justru menjadikan itu tantangan. Sebenarnya amalan yang paling ringan dan mudah itu guru tahfiz Quran. Ya, dia cukup mendengarkan setoran, setelah itu dia. Tapi ketika kita sudah masuk pada fase khalifatun fil ard, kapasitasnya pasti berbeda. Maka guru dulu sebelum murid, kita selesaikan guru dalam hal ini, insya Allah setelah itu murid-murid akan mendapatkan berkah dari semangat antum semuanya. Baik, kepada nama-nama berikut. 9 bagi 1, 9 kali 2, 18. 25 bagi 5, 5 kali 2, 10. 40 bagi 5, 8 kali 8, 64. 9 bagi 3, 3 kali 9, 27. 1 kali 9 kali 6, 54. 1 kali 9 kali 3, 27. 0 kali 9, 0. 3 kali 3 kali 0, 0. 8 kali 0, 0. 8 bagi 1 bagi 4, 2. 7 kali 7 kali 1, 49. Kemudian 0. 3 bagi 3, 1 kali 4, 4. Kemudian 0. Kemudian 0 lagi.